Ternyata Simba main sama kuda. Kuda bukan nih? Bukan apa namanya? Rasa curiosity-nya, penasarannya itu udah dikultivate dari kecil. Betul. Bahwa dari kecil itu nggak apa-apa untuk bertanya. Betul. Tidak ada pertanyaan bodoh, ya kan? Betul. Dan lu bebas eksplorasi apa yang lo pengen tahu. Jadi persoalannya adalah bukan tidak memberikan mereka sesuatu, tapi membuat mereka bersabar mendapatkan itu. Diputusin pacar online karena ketahuan pancake. Kan gue kreator yang akan mentereng sendirian di industri kreatif ini, kreator ekonomi ini adalah mereka yang membawa orisinalitas ke konten mereka. Cara paling gampangnya adalah dengan menjadi diri lo sendiri. Sustainable bikin konten itu hanya bisa datang kalau lo seneng ngelakuinnya. Hai, selamat datang di Ngobrol Sore Semaunya bersama gue Putri Tanjung. Hari ini kita kedatangan tamu yang super spesial. Tapi sebelum kita memulai obrolan hari ini, jangan lupa untuk subscribe dan like YouTube kita. Dan jangan lupa untuk selalu nonton Ngobrol Sore Semaunya di CXO Media. Dan jangan lupa juga untuk dengerin full versionnya di Spotify. Jadi without further ado, mari kita sambut Yeay. Raditya Dika. Ya, selamat pagi. Gua tuh nggak pernah loh ada kegiatan jam 10 pagi. Oh ya, apakah Iya. ini yang paling pagi? Ini pagi banget. Biasanya. Oh, ini pagi banget buat lo? Iya, biasanya paling pagi kita jam 11 ya, Yuy. Pak, biasanya jam 11, terima jam 12. kasih loh. Iya, kalau buat Putri Tanjung mah Lah, jam 5 subuh sekalipun. bener ya? Ini dia suka diseriusin nih kayak gini-gini nih. Iya. Bang, walk me through your day. Kalau misalkan lo tadi jam 11 biasanya baru beraktivitas, Iya, biasanya iya, lo iya, setiap pagi sampai malam nih apa yang dijadwalnya? Gue biasanya mengawali pagi gue tuh ketemu anak dulu. Oke. Ketemu anak dulu. Jadi kalau kayak tadi pagi si Anissa sama gue kita bacain cerita buat mereka. Oke. Jadi cerita soal the big why. Oke. Kenapa? Oh, berat ya? Berat ya? Kenapa ekonomi dunia saat ini sedang tidak baik gitu? Enggak, bukan yang kayak gitu. Kayak belalang makannya apa? Iya. Kenapa makan rumput? Iya. Yang gitu-gitu. Jadi intinya kayak lo harus selalu bertanya kenapa gitu ya? Betul. Harus nanya kenapa. Karena memang buat gua, kan gua ngomong di podcastnya Om Ded juga ya. Gue tuh nggak pengen punya anak yang pinter sebenarnya. Gue Tapi pengen punya anak yang penasaran. Jadi kalau anak penasaran itu bisa ngalahin anak yang pinter. Iya. Karena anak pinter dari lahir ya emang cerdas aja. Tapi kalau dia terus penasaran, itu kan dia bisa nguliknya jauh kan. Iya. Makanya gue ada kalau hari Minggu tuh ada waktunya penasaran bareng anak gue. Ih, lucu. Iya, jadi gue panggil mereka ke ini, ke depan komputer. Oke. Terus kalian mau lihat apa? Misalnya, Pak mau lihat polar bear gitu. Ya kita nonton polar bear gitu. Tahu nggak makannya apa segala macam. Kalian mau lihat apa lagi? Kadang-kadang suka aneh-aneh tuh. Mau lihat ular keluar dari telur. Suka random tuh, nggak jelas tuh. Ya udah gue kasih lihat aja. Ular keluar dari telur. Kalau udah semuanya, gue buka IG-nya Raffi, gue kasih lihat Cipung. Nah kerja kayak dia nih. Gitu. Tapi lo suka capek gak sih? Kalau ditanya terus? Sama siapa? Sama anak Sama lo. Cipung. Nggak suka capek, nggak capek. Cuman masalahnya mereka tuh rasa penasarannya tinggi banget. Oke. Sehingga udah ada hal-hal yang mereka tahu. Oke. Dan kadang membuat gue tuh jadi di challenge sama mereka gitu. Ini umurnya 4 tahun sama 3 tahun gitu. Iya. Adalah yang tiba-tiba anak gue kayak, Hippo makan apa Hippo gitu. Hippo, gue kan juga nggak tahu ya. Gue nggak pernah ngelihat. Lo nggak pernah ke taman safari ini apa namanya ngasih makan hippo? Nah gue lupa tuh. Dia bisa makan semua, biasanya dimakan semangka satu. Nah itu kan, kan gua, dalam kepala gue kan dia hidup di air. Ya udah makannya ikan dong, kan. Terus gue kayak Hippo makan ikan kak gitu. Salah, dia bilang salah.
watermelon dia bilang. Nah ternyata benar, ada gambarnya, Iya. ada gambarnya video hippo makan semangka. Watermelon. Cuma masalahnya ya, ini kalau gue ngeliat anak-anak lain itu kan nanya untuk pengen beneran tahu ya. Iya. Ini kan berarti dia nanya buat menguji bapaknya. Betul. jadi kan gue kayak sebenarnya lu udah tahu tapi lu mau ngetes gue gitu. Jadi paling gue sebel ke anak gue tuh yang gitu-gitu aja sih. Kan tadi lu nanya suka nanya nggak? Iya suka nanya. Tapi kadang mereka udah tahu jawabannya. Iya, dia cuma untuk nge-challenge lo aja. Iya. Paling dia nanya kalau gue lagi di luar kota, papa lagi di mana, di hotel. Nah, itu mereka nggak bolehin tuh biasanya. Karena hotel itu buat mereka itu waktu kita bareng. Oh, oke. Jadi kadang-kadang gue suka bohong sama anak gue. Tapi anak-anak lo udah tahu belum kerjaan lo apa? Tahu kayaknya ya. Tahu ya kayaknya ya. Tahu nggak ya? Soalnya gue pernah bawa mereka ke atas panggung. Oke. Membiasakan diri nih. Pas waktu umur masih mungkin setahun 2 tahun yang lalu pas masih agak lebih kecil ya, itu gue lagi stand up. Sekarang kita sambut anak-anak gue, Alea sama Aksa keluar tuh. Nah itu bengong tuh kan, kayak ini apaan nih kok banyak manusia gitu. Terus diketawain apa segala, kadang nangis, sempat satu show dia nangis. Si Aksa kayak kaget mungkin lihat orang banyak banget. Tapi lama-lama kita biasain bahwa ini namanya manggung Kak. Ini kerjaan papa kayak gini, bikin orang ketawa di atas panggung. Dan karena ngelihat bapaknya manggung gue ajak terus, anak gue yang paling gede si Alia suka manggung. Jadi kayak oh ya gue lihat tuh di instastorynya Nisa bilang. Iya Anissa suka IG storyin Ale, wah tari ular lah terus. Dia udah fashion show ya kan kemarin fashion show. Lucu banget. Fashion show terus ada kemarin ikut musikal. Jadi hippo dia. Oh ya? Iya bener di sekolahnya dia tuh dia jadi hippo. Terus sempat dance juga jadi dinosaurus. Jadi upfeel buat manggungnya tuh udah kebentuk. Mungkin gara-gara gue pas lagi ada show di Jakarta suka gue ajak. Nah kemarin ada insiden nih pas gue lagi show di Bekasi. Show di Bekasi itu 900 orang yang nonton satu shownya. Lalu di akhir show yang malam gue ngajak Alea sama Aksa ke atas panggung. Kayak biasa tuh. Majulah Alea sama Aksa ke atas panggung. Gue bilang ini Alea, ini Aksa, nih gue roasting dikit lah, gue bercandain lah, oke. Nah gue ngeliat kan itu zaman Anissa lagi dimiripin sama Peggy Go kan. Jadi Anissa pakai kacamata hitam tuh. Lagi bercanda-bercanda Anissa, gue ngeliat Alea itu turun. Jadi di samping panggung dia udah mulai turun. Gue ngeliat Alea turun kan, terus dalam pikiran gue kan kayak dia udah capek nih. Iya, dia pengen udah selesai udah lah. Kan malam pula kan. Ya terima kasih buat Alea sama Aksa, silakan kembali ke ke ruangannya gitu kan. Terus Alea bengong, turun mereka. Gue lanjutin show gue. Begitu selesai show gue ke ruangan gue, udah ada mereka kan. Terus gue bilang makasih ya kakak, makasih Aksa udah bantuin papa. Terus Alea langsung nengok ke gue, terus dia marah kayak, papa itu tidak baik. Kakak masih mau manggung pak, dia bilang gitu. Jadi ternyata gue salah ngerti. Gue salah ngerti, jadi gue pikir dia mau turun tapi padahal ngebalikin kacamata ibunya. Ke mbaknya, ini kacamata mama. Gue mau lanjut manggung, tapi pas dia mau naik lagi. Pas mau naik lagi gue bilang, makasih ya, ngerasa di reject dia. Wah dia teriak-teriak di ruang tunggu itu, dimarahin gue. Bener papa nggak boleh, nggak baik, terus nangis. Itu satu ruangan tuh ngeliatin tuh, gue dimarahin sama anak gue. Jalan jongkok gitu, jalan jongkok. Akhirnya explanation lo apa saat itu? Explanation gue bilang, papa nggak tahu nggak. Papa pikir kakak ini udah pengen selesai, tapi papa salah ngerti. Maaf ya, ngeles aja kayak politisi. Dia bilang, waduh. Enggak. Dia nggak ngomong gitu. Adeknya yang ngomong gitu. Bang, tapi cara marah lo sama Nisa beda nggak? Lo ada kayak bad cop, good cop gitu atau nggak ada? Ke anak gue? Anak-anak. Ya si Anissa tuh selalu bilang gue tuh lemah di depan anak-anak gue gitu. Karena memang pertama Alea itu bakatnya galak. Itu yang pertama. Anaknya emang galak aja, bawaan lahir gitu. Kalau Aksa yang adiknya itu lebih santuy. Kalau dimarahin tuh suka acting dia kayak nggak mau ma gitu. Tapi di para dia bisa gitu. Ya. Kalau Alea tuh lebih galak dia, lebih kayak enggak kakak nggak mau, enggak kakak. Jadi gue tuh suka kalah sama Alea kalau gue.
Nah gue kan anaknya suka bercanda ya sama anak-anak gue. Kadang Alia tuh nggak tahu kalau gue lagi bercanda. nge-joke. Iya. Jadi ada anaknya temennya Anissa, panggilannya kakak. Oke. Ya, dia masih baby, suka dibawa ke rumah. Jadi kita manggilnya baby kakak. Oke. Ya. Terus si Alia cerita ke gue, Papa tadi ada baby kakak loh main ke rumah gitu. Terus gue bercandain dong gitu. Baby kakak, berarti kakak dong masih baby. Maksudnya kan kakak Alia gitu. Masa kakak masih baby gitu. Marah lah dia. Papa tuh gak ngerti ya. 4 tahun. Ya Papa tuh gak ngerti. Papa tuh ngerti gak sih kakak ngomong apa gitu. Ya kakak bercanda. Enggak, Papa tidak bercanda. Papa tidak baik mah. Papa tidak baik. Papa tidak mengerti apa yang kakak bilang gitu. Ngerti kak? Nggak. Gue gak setolol itu kok gitu loh. Maksudnya gue gak sebego itu juga sih. Nah tuh. Dia hebat juga ya. Ya dia Alia tuh emang bawaannya ngegas aja, emang anaknya gitu, bawaannya ngegas. Nah yang bisa menghalau dia tuh Anissa. Oke. Anissa tuh bisa tuh pasang badan juga sama Alia gitu. Kakak jangan kayak gitu, mama nggak suka. Oke, kakak mau nangis terserah. Mama ngerti kalau kakak sebel, mama ngerti kakak frustrasi, tapi mama tidak akan kasih kalau kakak masih menangis gitu. Dia masih marah terus dia, oke mah, baik mah gitu. Bisa Anissa. Kalau lu nggak bisa ya? Kalau gue nggak bisa. Kakak menangis ya mau apa ya gitu. Mama gue. Lo udah lemah duluan ya? Gua. Which is nggak boleh sih sebenarnya ya, karena anak bisa nge-sense itu kan. Betul. Jadi Kayaknya masa menang terus. Iya, kayaknya rantai yang paling bawah di keluarga ini bakal ini gua mangsa aja nih. Satu bocah ini nih. Jadi gua masalahnya ya, gue sama Anissa itu sebelum punya anak tuh suka berandai-andai gitu. Gimana ya kalau anak kita dibully? Karena waktu itu kan lagi ada rame-rame soal pembulian di sekolah lah gitu. Terus gue sama Anissa berandai-andai nih kalau anak kita dibully gimana? Terus kita saling membesarkan hati lah karena gue dulu dibully di sekolah karena gue pendek kan. Yeah. Sama di SMA gue dulu tuh junior tuh selalu ditindas senior lah gitu. Sekarang mungkin udah berubah ya. Nah sementara Anissa karena dulu ikut model-modelan itu di sekolah suka dikata-katain, dilek-ledekin tuh, posternya dicoret-coret lah, ditempel di sekolah gitu. Jadi kita udah biasa dibully. Nah permasalahannya adalah kalau misalnya anak gue dibully, gue tuh masih bisa kayak, Papa tahu rasanya kayak gimana, Papa ngalamin, tenang aja, hidup pasti nanti akan berubah. Kalau kita bisa lebih baik gitu. Bisa tuh. Tapi kalau dia yang bully, gue tuh kayak gimana kan? Kayak, ya dulu yang muka-muka kayak gini sih yang kakak kerjain sih kan gak bisa kan gitu kan. Jadi nah masalahnya Alia untungnya Alia itu selain dia keras, dia empatinya tinggi. Oke. Jadi itu kombinasi yang menarik tuh. Jadi dia masih bisa berempati sama orang. Dia kayak turunannya Anissa tuh. Anissa tuh kalau ngelihat apa-apa tuh suka bawa pakai perasaan. Iya, gitu. kalau lo enggak ya? Kalau gua enggak. Lo empatinya agak buruk ya. Gak ada empati gua. Gua cuman iya oke, ya gitu doang gitu. Cuman gue lemah aja kalau sama anak-anak gue sih. Nah berarti Bang, lo parenting style-nya anak pertama sama anak kedua, what's the biggest difference? Nggak ada perbedaan khusus sih. Paling yang soalnya gini, gue tuh menakar yang kita lagi cari itu adalah kesukaan mereka. Itu kuncian gue. Oke. Jadi perjalanan gue sekarang adalah membuat mereka meraih potensi terbaik mereka. Yeah. Jadi itu adalah tujuan gue di dunia saat ini adalah gimana dua anak ini ketemu potensi terbaiknya gitu. Nah, gue mau ngebantu mereka untuk itu. Sehingga gue selalu memantau apa yang mereka suka. Oke. Nah, kalau kelihatan mereka suka, gue push ke sana tuh sampai mereka udah nggak pengen lagi. Oke. Jadi contohnya nih, adeknya si Aksa ini itu suka nyanyi. Oke. Semua dinyanyiin. Ya. Sampai iklan Shopee juga apal dia. Ya, kaget tuh kita tuh. Kenapa dia ngerti kan? Nah, kalau si adanya tuh suka nyanyi sampai suaranya serak. Oke. Jadi kita bawa ke THT. Terus kata dokter THT-nya bilang, wah ini kayaknya harus istirahat ngomong dulu Pak. Udah parah banget gitu. Ya lu kasih tahu aja nih anak gua nih. Gimana caranya dia istirahat. Anak umur 3 tahun gimana. Iya tapi ini parah gara-gara ini overuse gitu. Karena ngomongnya juga gak cuma ngomong tapi teriak sambil nyanyi gitu. Ada aja semua lagu dinyanyiin sama dia. Nah akhirnya ya udah kita
lesin dia nyanyi. Oke. Jadi sama tetangga kita namanya Tiwu datang ke rumah. Gue dulu kan les piano, jadi masih ada piano di rumah nyokap. Gue bawa lagi ke rumah gue. Terus akhirnya mereka main lagu sambil nyanyi. Nah si Aksa seneng. Oke. Udah 2 pertemuan bagus nih. Si Alea yang di pertemuan kedua lebih fokus nari daripada nyanyi. Oke. Nah jadi si Alea mungkin 2 minggu lagi atau bulan depan Les dance. udah nggak gue lesin nyanyi. Tapi les dance. Ya mungkin ya, Oke. mungkin gue masukin Batavia Dancer kali ya. Biar nyambi ya, bercuan ya. Sambil senyum. Iya. Gedean sambil senyum biasanya tuh. Optimis tuh. Tapi ya itu. Jadi perjalanan gue sekarang Put adalah mencari potensi dia, lalu membuat mereka meraih potensi terbaik mereka. Jadi gue cari dulu rasa penasaran mereka tuh apa. Jadi gue mau cultivate bahwa nggak apa-apa punya rasa penasaran yang sehat gitu. Jadi kita akan bantu kamu gitu. Makanya apapun yang mereka tanya kita jawab, apa yang mereka mau kita kasih lihat gitu, semaunya mereka gitu. Menarik sih. Karena kan kemarin tuh gue baru ketemu sama teman gue hari Sabtu. Dia punya anak 2. Unik juga ya namanya hari Sabtu ya. Hari Sabtu. Maksudnya bener-bener. Kan tadi lo bilang ketemu temen gue hari Sabtu. Iya, jadi intinya gue punya temen namanya A dan B. Terus kita Wah, itu orang tuanya agak males ya. Orang tuanya agak mager ya. Gue ketemu tuh hari Sabtu. Terus kita dia ngomongin soal anaknya lah 2 gitu. Oke. Terus menariknya tuh adalah mereka tuh punya basic rules di rumah yang menurut gue very strict, tapi juga maksudnya intinya mereka tuh pingin nge-raise anak-anaknya tuh nggak manja lah. Jadi intinya tuh nggak apa-apa dikasih, apa-apa di push gitu ya. Tapi benar-benar ada basic rules yang very strict. Lo ada nggak sih basic rules di rumah lo gitu untuk anak-anak lo? Kebetulan banget gue abis lagi baca buku The Opposite of Spoiled ya. Lawannya dari dimanja gitu. Nah argumen dia di buku itu adalah kita nggak pernah nemu kata-kata yang anonimnya spoiled kan. Dalam bahasa Inggris apa spoiled itu gitu. Fresh itu kan buat buah-buahan gitu. Spoiled tuh nggak ada. Jadi dia menjabarkan variabel-variabel yang membuat anak itu bisa dikatakan nggak spoiled gitu kan. Nah salah satunya yang menarik adalah ini kita sebenarnya secara nggak sadar praktekin di rumah gitu. Itu menahan gratifikasi instan, artinya adalah menahan apapun yang dia mau tuh harus dapat sekarang. Jadi persoalannya adalah bukan tidak memberikan mereka sesuatu, tapi membuat mereka bersabar mendapatkan itu. Kadang-kadang kan kita merestrik hal-hal buat anak kita dengan pikiran bahwa kalau gue kasih terus lo bakal manja nih. Tapi poinnya bukan di situ sebenarnya. Poinnya adalah gue nggak kasih dulu, lo sabar dulu, suatu saat lo bisa dapet. Jadi tetap ngasih, tapi di delay gitu. Nah itu udah kita praktekin dari dulu gitu. Karena buat gue supaya nggak manja tuh memang itu sih. Jangan apa-apa semua langsung dikasih. Karena mereka bisa tahu bahwa hidup ini semudah itu. Jadi mereka harus ada sesuatu supaya mereka dapat apa yang mereka mau. Beli mainan ke mall gitu kan. Mama mau beli truk baru gitu si Aksa gitu. Sekarang dia lagi terobsesi banget nyari truk sampah deh. Gue nggak tahu dia kenapa, tapi dia pengen banget. Bagus dong, pro lingkungan dia. Iya, karena dia punya banyak truk kan. Yang kurang tuh truk sampah. Jadi dia tuh lagi lucu banget. Emang aneh. Truk sampah sama truk es krim. Dua itu dia lagi nyari itu. Kemarin di mall kan dia suka koleksi mobil-mobilan. Mau beli enggak, Aksa udah kebanyakan mainan. Nggak beli dulu ya gitu misalnya. Terus tapi kan biasa ya anak ya suka banyak politiknya kan, kayak Mama habis potong rambut ya cantik banget gitu. Oh makasih Aksa, boleh beli mobil boleh. Kamu dihipnotis gue bilang gitu kan. Oh iya. Memang anak tuh banyak caranya lah. bisa nyirep dia. Si Alia ngambilin minuman ke Anissa minum, ke hipnotis juga. Bener. Emang. Cuman ya enggak ya. Cuman akhirnya kita praktekin itu. Gimana caranya mereka tahu, mereka bisa dapet, tapi mereka harus tahan. Nah makanya teman-teman kita tuh suka bingung, kok bisa sih anak lu itu dapat screen time, nonton iPad atau tontonan di TV itu hanya hari Minggu. Karena kan kita cuma hari Minggu nih kita pakai kan. Sementara mereka yang pada mau ngikutin pada bilang, anak gua ya karena udah kebiasaan screen time tiap hari, begitu gue bilang cuman hari Minggu, wah itu langsung chaos tuh, ngamuknya parah gitu. Ya kalau gue udah ngebangun trust ke anak gue, bahwa
iya ini cuman hari Minggu gitu. Nggak akan bohong, Iya. kita pasti kasih, tapi sabar aja gitu. Berarti sisanya playtime. Sisanya mereka bermain semaunya dia gitu. Kadang mereka bikin Lego, kadang mereka gambar, kadang mereka baca buku gitu. Jadi emang dibacain buku. Kadang dengar yang paling mereka suka tuh dengar di Spotify, suka ada dongeng. Oh, oke. Dongeng terciptanya Danau Toba yang gitu. Terus mereka dengerin. Pada suatu hari suka sambil bengong gitu. Gemas ya? Gemas. Iya. Jadi ya memang kita berusaha membuat aktivitas yang menarik juga. Screen time pun juga nggak serta-merta nonton. Kadang ada gamenya juga. 1, 2 yang dimasukin keranjang gitu. Jadi emang kalau buat gue gimana caranya, kalau tadi kan lo bilang ada nggak cara buat supaya nggak manja gitu. Gue nggak tahu ya ini berhasil apa nggak. Cuman kalau gue dengan menunda apa yang mereka pengen gitu. Oke. Lapar gitu 5 hari nggak makan dulu. Jangan gitu kayak. juga dong. Namanya lo menyiksa. Bang, tapi lo Sabar, ada sabar. Bang, tapi lo ada nggak? Maksudnya Kok lo tumben sih dia manggil gue bang? Iya dong. Soalnya gue dibully kalau manggil lo Dit. Kata siapa? Kata orang-orang. Jadi gue manggil lo Bang. Kapan? Emang iya? Katanya lo nggak nonton videonya. Kan gue baca komen gue kan. Ada orang nggak nonton videonya tapi baca komennya. Tapi nggak apa-apa tahu manggil nama aja. Tapi kan banyak yang nggak ngerti kalau kita udah temenan lama banget. Iya dan nggak apa-apa juga, buat gue juga nggak apa-apa. Iya tapi nggak apa lah. Ini buat jadi kalian ya. Jadinya udah. Ya udah oke. Kan nggak fair juga masa gue manggil Om Deddy Om. Kan gue nggak mungkin manggil lo Om kan, jadi ya satu level di bawah Bang. Tapi aneh banget buat Karena lo terbiasa dengan dit ya. Iya gitu. Ini buat kalian tuh nggak ngerti sih, dibuat yang komen-komen ya. Emang biasa aja gitu. Kadang tuh orang itu harus mewakili orang lain. Iya. Ngerti gak sih untuk tersinggung, paham nggak? Kan Betul. mereka mewakili gua kan. Betul. Mereka mewakili gua kan. Betul. Mereka mewakili gua bahwa wah Bang Radit nggak ini nih, nggak seneng nih pasti nih dipanggil nama doang gitu. Kan dia mewakili gue. Buat apa orang mewakili Lu? Gue orang Iya. guanya biasa aja. Bener. Ketersinggungan yang diwakili itu buat gue udah paling absurd itu gitu. Itu bener sih. Iya kan? Itu bener sih. Ya gimana tante? Silakan. Ya, Ya, tadi tapi gue terserah lo, nanya, terserah tapi lo, gue terserah. pernah ini gue Iya. penasaran. Kan setelah lo jadi bapak, pasti kan lo juga jadi melihat semuanya kan jadi pasti lumayan berbeda gitu. Iya. Ada nggak sih kayak value-value dari orang tua lo yang diajarin ke lo atau cara didik mereka yang lo nggak mau banget melakukan itu ke anak lo? Yang gue nggak mau ya apa yang dilakukan orang tua gue. lakukan ke lo atau didikan mereka ke lo yang lo tuh nggak mau melakukan itu ke anak-anak lo. Permasalahannya ya, orang tua gue itu mendidik gue tuh bagus ya, dalam artian kayak kalau gue pikir-pikir, kalau gue nggak digituin mungkin gue nggak kayak sekarang gitu. Oke. Contoh. Malah gue jadi sebaliknya. Bisa nggak ya gue kayak gitu ke anak gue? Gitu. Oke. Contoh kayak misalnya, gue itu selalu ditanemin pikiran bahwa kalau lu diem aja, itu ada hal yang lu rugi gitu. Kalau lu diem doang. Oke. Gue waktu kuliah di luar, waktu kuliah di Australia, waktu summer course, pulang ke Indonesia, kalau cuma di kamar doang, itu nyokap gue udah kayak, kamu nggak ada kegiatan yang bisa kamu isi nggak dibanding kamu liburan cuman kosong gitu, karena sayang waktunya gitu. Nah gara-gara itu waktu gue summer course, gue kerja, gue jadi penerjemah lah, gue sempet kerja untuk media lah yang kayak gitu-gitu. Nah gara-gara itu tuh kepala gue isinya adalah kalau gue nggak melakukan apapun, itu gue kehilangan waktu yang berharga untuk jadi produktif. Oke. Nah masalahnya justru gue bisa nggak ke anak gue kayak gitu. Oke. Karena gue suka kasihan ke mereka. Oke. Jadwal mereka aja udah penuh sekarang. Anak Iya. gue tuh jadwalnya penuh banget. Hari Senin itu ada les taekwondo. Tapi iya sih, anak-anak sekarang tuh jadwalnya Padat-padat lebih padat banget daripada kan. gue deh. Lu Iya. tahu nggak sih sekarang ini itu ada namanya playdate. Iya tahu dong. Iya kan? Iya. Playdate itu Itu adalah dijadwalin. sesama orang tua Betul. menjadwalkan kapan anak-anak mereka ketemu. Yang ngejadwalin orang tuanya. Iya, iya. Zaman gue dulu itu tinggal ke depan pagar, Iya. Radit, Main main yuk. yuk Iya. gitu. Tinggal keluar gue. Sekarang enggak. Bener. Orang tuanya harus kayak
bisa nggak ini nih? Oh bisa. Nanti jam segini. Wah ada ini. Udah kayak asistennya gitu. Iya bener. Wah keponakan gue jadwalnya udah padat banget. Terus keponakan gue baru 9 tahun udah ikutan debat, tapi internasional debatnya. 9 tahun. 9 tahun. Terus habis itu dia ngomong sama gue gitu kan kemarin, lucu banget. Terus kayak, "Anti aku baru menang debat kemarin," gitu. Menang debat apa? Talking about AI. Dia ngomongin AI, the history of AI. Sekolah di mana sih? Mentari. Oh sekolah di Mentari. Iya. Pinter-pinter ya. Terus habis itu dia bilang, dia nanya kemarin, dia baru nanya pertanyaan sama gue, dia bilang gini, Anti kalau misalkan kayak kerjanya ada 10 kerjaan gitu, how do you manage your time? Anti emang gak pernah relax? 9 tahun. 9 tahun. Emang Anti gak pernah relax? Abis itu ada satu lagi yang menurut gue. Titipan dari nyokap lo. Iya, ada satu lagi. Bilang ke Putri jangan kerja Mek. Di YouTube-nya Radit. Jangan. Ada satu lagi yang menurut gue lucu banget. Dia bilang gini, Anti kan kerjanya banyak, dia bilang, and you work for the president as well, dia bilang gitu. Terus dia bilang gini, Anti tahu nggak sih the difference between lies and white lies? Do you know that white lies is actually important? Wih di politisi. Luar biasa dulu kayak best nih orang. Nih 9 tahun white best lies. nih white lies nih. Yeah. Terus dia nanya, kasih dong contoh-contoh ke namanya Misha. Kasih dong contoh-contoh ke Misha, white lies tuh apa aja? Oh dia yang ngomong, dia yang minta dicontohin. Iya, contohin white lies tuh apa aja, Anti? Takut dong gue. Aduh nih white lies apa? Terus lo kasih contoh nggak? Enggak. Gue kasih. Oke. Gue kasih contoh. Iya. Tapi ya gue bilang itu ya sebisa mungkin ya nggak usah bohong. Gue bilang. Iya. Tapi menurut gue mereka brainnya sih luar biasa sih. Kok bisa sih? Hebat banget sih menurut gue. Dan menurut gue creative thinkingnya jalan banget. Terus bener-bener yang kayak bukan hanya penasaran ya, tapi kayak semua tuh ditanya. Iya karena rasa curiosity-nya, penasarannya itu udah dikultivate dari kecil. Betul. Bahwa dari kecil itu nggak apa-apa untuk bertanya. Betul. Tidak ada pertanyaan bodoh ya kan? Betul. Dan lu bebas eksplorasi apa yang lo pengen tahu gitu. And they actually challenge the answer juga. Iya itu wajib sih. Iya dari mana? Emang Anti research? Emang Anti pernah ngerjain ini gitu? Iya lu bisa diem gak lo gitu Iya kan? jadi kayak mohon maaf. Lu tau gak lu berisik gitu? Aduh kependekan kayaknya gitu. Udah gue ngerti perasaan lu. Masker kendor aja nyalain hidung lo. Sekarang kamu berapa? 74 tuh. Tua banget mukanya asli. Dit, gimana tur lu? Tur stand up gue. Iya. Baru aja kemarin pulang dari Padang. Oke, Itu seru nggak? Kota pertama luar kota gue, seru banget. Gue kan undang. Iya, undang lagi dong. Ya yang nanti ya kemarin kalau ada nggak di bisa Jakarta datang ya. gue, Karena kita di Jabodetabek udah selesai. Jadi belum tahu bakal ada lagi apa enggak di Jabodetabek. Bikin lagi lah, Iya, khusus iya. biar gue bisa nonton. Iya, nanti satu orang doang lo doang. Gue bikin lagi. di apa Geraha Bakti Budaya nanti. Cuman yang menarik adalah ini kan tur cerita sebelku sudah show kemarin, show ke-21 dan 22 di Padang. Minggu ini kita kemana Yoy? Palembang ya? Kita ke Palembang, habis itu kita ke Medan. Jadi gue lagi seneng aja keliling tur keluar kota. Nah masalahnya cuma satu doang nih, si anak gue ini nggak boleh tahu kalau gue di hotel. Iya, jadi lo harus bohong. Iya. White lies. White lies. Dan akhirnya gue selalu bilang lagi di rumah temen. Jadi kadang tuh suka kaget, salah gue. Kan gue suka sarapan di hotel kan, di restoran. Terus ya udah video call lah sama Alia kan. Papa di mana gitu ya, biasa lah di rumah temen gitu. Sudah ngelihat kok mejanya banyak banget. Terus kok banyak orang. Terus kok kayak restoran Pak, dia bilang gitu. Ya nih rumah teman Papa memang sengaja Kak, dia suka restoran gitu. Jadi tinggalnya di restoran. Oh gitu Pak gitu. Oh iya gitu. Lu juga suka kadang-kadang. Iya makanya ya paling itu doang sih. Karena yang kalau buat gue gimana ya, anak gue tuh pengen terus dekat-dekat mereka aja gitu loh. Kalau dulu tur aja ya, kalau sekarang tuh kayak kapan ya gue balik gitu doang. Kangen sih. ya? Kangen sih, ya begitulah kalau anak udah 2, yang satu juga udah umur 4 tahun, 1 3 tahun, dan kadang-kadang kan mereka interestnya beda-beda ya. Iya. Ada yang suka banget nyanyi, ada yang suka banget ngedance, dan perkembangannya cepet banget. Iya.
kadang gue pulang dari luar kota nanya gimana anak-anak. Oh si Alea udah bisa nyelam, kemarin dia ini apa sih namanya, les renang, udah bisa nahan napas di bawah air gitu. Terus si Aksa taekwondonya udah bisa apa. Si Aksa udah punya gebetan di sekolah. Waduh. Bener umur 3 tahun. Beneran? Iya. Ada anak perempuan, dia nyokap gua punya temen, cucunya sekolahnya sama. Oke. Jadi temennya nyokap punya cucu Ya. sama. Nah ini anaknya, Oh oke. anak cewek. Bagus dong udah maksudnya backgroundnya. Maksudnya gimana? Iya, iya sih Iya loh. bunga-bunga sih backgroundnya waktu itu. Terus ya maksudnya ya kita tahu lah gitu, kenal lah. Nah kemarin tuh si anak ini nggak masuk sekolah. Set. Terus si Aksa nungguin di depan Gemas. sekolah. Iya. Duduk gitu kayak galau gitu. Dia duduk diam gitu. Si ini nggak masuk sekolah, jadi aku nggak mau masuk dulu, mau nungguin dia. Gitu. Gemas. Akhirnya pas hari berikutnya masuk, digandeng terus nggak mau dilepas. Gemas banget. Cuman ya kita dapat notes nih dari gurunya nih. Tolong ibu lebih diperhatiin, nanti Aksa dikasih tahu kalau misalnya mau gandeng temennya nggak apa-apa, tapi jalannya diliatin karena si Aksa tuh dia lupa dia gandeng, dia kayak lari-lari aja, sementara yang ceweknya kayak terseok-seok kan, hampir jatuh katanya di sekolah gara-gara si Aksa. Gemas. Terus anaknya FOMO lagi kan si Aksa kan. Dia FOMO banget, kalau ada apa dia harus selalu ikut kan. Oh gitu. Iya. Sangat bukan kayak lo ya? Iya, emang gak kayak gue dia. Dia waktu itu ada apa ya, ada lomba 17-an. Terus? Lomba makan kerupuk kan. Siapa yang mau makan kerupuk gitu kan. FOMO dia. Aku. Begitu maju ke atas panggung gitu. Ayo makan kerupuk. Nggak mau. Jadi cuman FOMO doang. Iya. Cuman pengen melihat aja gitu. Akhirnya turun lagi. Jadi ya anak ini emang beda sama kakaknya. Kalau kakaknya kan ini juga ya lumayan tegas. Terus kalau mau enggak. Iya. Kalau Aksa tuh kayak aku mau ini gitu. Iya, masih bisa kemana-mana ya. Si Aksa ya masih bisa kemana-mana. Ini kita aja nggak tahu dia lagi di mana. Tapi Kalau talking ada yang about FOMO, tadi kan kita udah ngebahas banyak soal anak lo. Iya. Gue pengen ngebahas sedikit soal the creative industry, which fear of kreatif, ya. missing out tuh kan sangat kental ya FOMO, di industri kita. Tapi lo kan udah di semuanya lah. Lo nulis film, lo ada stand up, lo content creator juga, dan segala macamnya. Iya. Menurut lo sekarang creative industry kita kayak gimana nih? Gua expect dalam setahun 2 tahun ke depan kreator ekonomi akan bertumbuh dengan sangat menggila sih. Oke. Jadi industri ceruk yang paling punya potensi buat growth di industri kreatif Indonesia saat ini adalah ekonomi kreatornya justru. Oke. Ketika orang-orang lebih mudah jadi kreator, tapi harus adu value mereka, apa yang mereka offer ke orang-orang gitu. Oke. Jadi menurut gue nanti supply-nya akan sangat banyak, akan ada yang without, ada yang tertinggal, tapi ada juga yang mentereng sih. Oke, talking about supply-nya banyak, tapi demand-nya gimana? Demand-nya sih ya karena orang Indonesia segitu-gitu doang ya. Kita cuma bisa berharap dari penetrasi internetnya sih. Kalau misalnya di daerah-daerah lain udah kenceng, yang dulunya belum punya akses internet terus dapat, ya mungkin kita akan bisa masukin demand yang gede untuk orang mengkonsumsi konten ini. Cuman fokus gua tuh sekarang lebih ke gimana cara kita manfaatin kreator ekonominya gitu. Karena gua berangkat dari kreator tuh udah lama banget, dari zaman ngeblok tahun 2002. Lo umur berapa 2002? Aduh, gue masih kecil. Masih kecil kan. 2002 itu di zaman gue SMA kelas 2 itu udah mulai ngeblok. Udah gue jadi kreator dari SMA gitu. Nah sekarang semua orang jadi kreator gitu. Sehingga menarik buat gue untuk ngelihat nih arah industrinya mau kemana nih gitu. Jadi powernya tuh balik ke kreator sekarang gitu. Media apa segala macam makin susah bersaing sama kreator menurut gue ya gitu. Gue setuju sih, tapi menurut lo gimana sekarang? Tadi kan lo juga bilang ya, sekarang banyak banget a new generation of creator, dimana mungkin banyak juga mereka yang merasakan
instant power lah ya, karena Iya, sekarang karena lebih langsung rame. bener, lebih mudah gitu. Nah, lo melihat the new generation of creator nih gimana? In the end yang tersisa adalah value apa yang lo kasih sih. Mungkin Oke. terdengar klise banget, cuman in the end value-nya apa? Kalau lucu-lucuan, ya udah entertainment kan value-nya, orang terhibur gitu. Kalau kita ngobrol kayak gini, mungkin ada insight kan, Iya. soal parenting lah, ada lucunya juga lah, ada kita ngomongin kreatifnya juga lah gitu kan. Jadi menurut gua gimana caranya lu bikin konten itu yang ngasih nilai ke orang. Iya. Nah nggak usah muluk-muluk ya, bukan Iya. artinya pelajaran bisnis Iya. ya. Tapi lucu-lucuan pun juga bisa jadi nilai kan, jadi entertainment. Mereka bisa lupa masalahnya untuk sebentar gitu kan. Nah kadang kreator itu yang dia pikirin, terutama yang baru-baru nih, Iya. karena tahu gampang, adalah gimana caranya gua lebih cepat terkenal, lebih gampang diperhatiin orang dengan cara apapun. Oke. Which is buat gua ya bagus-bagus aja kalau mau Berarti dilihat lebih orang. kayak how to hit the numbers kan berarti. Ya, itu kan vanity metrics ya Iya. buat gue ya. Kayak numbers oke lah, cuma kan lo mau longevity kan. Iya, Lo mau dan ini lo mau panjang. sustainable. Lo mau jadi karir kan. Iya. Makanya yang tersisa adalah value-nya gitu. Setelah nonton, lo dapet apa yang lo bawa gitu. Jadi itulah kadang-kadang yang menurut gue menarik gitu untuk lo bawa ke industri kreatif saat ini. Oke. Nah, patokan pertama adalah ini balik lagi ke soal anak gue nih. Iya. Ini karena gue lagi sering baca buku soal parenting juga kan. Soal kreativitas. Yang paling penting sebenarnya adalah untuk jangan membuat anak lu itu bersaing sekencang itu di sekolah. Oke. Which is ini paradigma yang kebalik banget sama yang gue pikirin ya. Gue Iya. pikir kan ya namanya juga anak kan lo harus ranking 1. Iya. Jadi ternyata kalau kita menyuruh anak untuk terus-menerus excel di sekolah jadi ranking apa segala macem, itu sukses dengan standar masyarakat oke lah gitu. Tapi lo melupakan satu, yaitu gimana lo cultivate originalitas mereka Betul. dan kreativitas mereka. Iya. Oke. Nah, kreator yang akan mentereng sendirian di industri kreatif ini, kreator ekonomi ini adalah mereka yang membawa originalitas ke konten mereka. Setuju. Cara paling gampangnya adalah dengan menjadi diri lo sendiri. Iya. Itu yang gua rasa banyak yang hilang. Iya. Banyak kreator ngelihat konten ini rame, dia ikutin. Iya. Padahal menjadi Otentik ya. otentik ya, unapologetically you, Iya. itu yang paling tajam gitu. Setuju. Lo jadi diri lo, karena nggak ada yang bisa gantiin lo kan. Iya. Nggak ada yang bisa menjadi lu gitu. Iya. Nggak ada yang bisa. Ya kalau gue cerita soal jadi bapak-bapak takut anak yang suka warna pink gitu misalnya. Maksudnya kan yang spesifik itu mungkin nggak ada Iya. gitu kan. Jadi ya nggak apa-apa, nggak usah malu untuk menjadi diri lu apa adanya gitu. Iya. Tadi yang menarik adalah lo kan selalu bilang bahwa yang paling penting itu adalah lo tahu value lo gitu kan, apa yang lo bawa. Tapi lo kan udah lama banget nih jadi seorang creator. Iya. Value tuh bisa berubah gak sih? Atau value tuh bisa berkembang? Oke. Kan lo yang lo cari adalah ketika orang nonton atau mengkonsumsi konten gue, mereka dapat apa? Iya. Ya kan? Oke. Katakanlah hiburan ya. Iya. Katakanlah hiburan. Apalah stand up gitu Iya, kan. oke. Stand up gue kan, kalau gue stand up kan yang di kepala gue adalah orang bayar untuk lupa masalahnya selama 2 jam. Oke, dan itu selalu sama nggak? Dari dulu, dari tahun 2000-an sampai sekarang, value lu tetap sama? Sama, maksud gue value itu kan supaya orang lupa masalahnya kan. betul. Dengan konten gue, value-nya sama. Oke. Kontennya beda. Beda, oke. Tapi efek yang gue tawarin itu sama gitu. Iya. Bahwa lo akan get lost dalam 2 jam ini. Lo akan lupa masalah utang lo punya kelilit pinjol. Oke. Ya kan, dalam 2 jam ini. Begitu keluar ruangan abis itu ada debt collector ya gue gak tahu. Tapi masalah masih ada. Tapi paling gak 2 jam lah, aman lah ya. Jadi ya ya jadi itu yang gue offer masih sama gitu. Tapi kan banyak yang sekarang interestnya beda-beda. Betul. Haluannya tiba-tiba bisa switch gitu ya. Betul. Ya kayak Om Deddy lah. Om Deddy kan banyak banget nih switchnya gitu. Iya. Ya walaupun mungkin basicnya sama gitu. Tapi kalau kayak gitu menurut lo akan sustainable nggak? Selama lo menjadi diri lo ya, gue nggak bisa ngomong ke Om Deddy ya, karena gue nggak tahu Iyalah. niatannya apa ya. Cuman kalau buat gue, sustainable bikin konten itu hanya bisa datang kalau lo seneng ngelakuinnya. Oke. Karena gimana ya, rasa sayang lu sama konten itu
itu akan membuat orang tuh engage sama kontennya gitu. Ini contoh-contoh ya, kita ngobrol nih. Pertanyaan lo kan dari tadi menarik nih gitu. Terus gue jawabnya gue juga seneng gitu karena gue seneng ditanya-tanya juga gitu. Kalau lu, gue nggak tahu lo pernah ngalamin apa enggak ya. Mungkin lo pernah ketemu seorang bintang tamu kah atau tema kah yang kayaknya, ini gue kemana lagi ya? Atau kayaknya gue nggak terlalu interest deh ngulik ini deh gitu. Itu akan berasa gitu, di elonya berasa. Begitu lo preview juga kayak, berasa. Aturan gue lebih tajam kali ya gitu. Makanya sekarang gue kalau bikin konten, pertanyaan pertama gue ke tim gue nih, kan gue juga sering bikin konten ngobrol ini. Gue tuh penasaran gak sih sama ini? Gitu. Gue tuh punya genuine interest gak ya soal ini gitu. Nah kemarin gue tuh lagi penasaran banget sama si Pandu Winoto, temen gue ini. Dia lagi main game namanya GTA Roleplay. GTA Roleplay ini adalah elu jadi orang lain di game itu. Tapi kerja juga. Ada yang jadi ojek, ada yang jadi polisi, ada yang jadi macam-macam. Terus gue kan bilang ke dia ya, gue main GTA Pandu tapi nggak pernah jadi role play, pura-pura jadi orang. Emang seru, gue bilang gitu. Seru bang, lo harus coba gitu. Penasaran gue kan. Cobalah gue jadi polisi gue kemarin di YouTube gue tuh. Trending nomor 1. Gara-gara gue bener-bener, ini kok bisa gini apa? Karena gue mengikuti rasa penasaran gue. Kalau gue nembak yang lagi rame dibahas masyarakat, konten itu nggak akan ada. Karena kan meeting gue ke tim pasti soal apa yang lagi rame dibicarakan orang Indonesia. Ayo kita bikin. Tapi kan meeting gue gak kayak gitu. Meeting gue kayak, gue lagi penasaran nih soal ini yuk. Ayo kita ulik yuk. Karena gue punya genuine interest nih gitu. Trending 1 gitu. Jadi video paling banyak ditonton pada saat itu ya. Menarik. Di Indonesia yang nomor 1 gitu. Jadi kalau gue percaya banget sama kekuatan itu. Bahwa lu harus punya interest duluan. Dan ini juga bisa ngurangin burnout lo. Karena kalau lu bikin konten bukan dari sini, capek gak sih? Setuju, ya kan? Lama-lama kayak, aduh ini apa lagi ya gitu. Seberapa besar business mindset lo play a part saat lo menentukan konten? Nah, gua ini adalah pebisnis yang buruk. Gua tuh bodoh banget soal bisnis. Kayak gue jualan VGA, tahu nggak lo? Apa sih? Graphic card, PC, katakanlah harga 6 juta. Ditawar 4 juta gue lepas. Jadi begitu masuk kantor dibego-begoin gue. Bang lu bego banget sih bang. Jadi gue tuh bodoh banget Put soal bisnis-bisnisan. Gak ngerti gue. Jadi kalau gue ya karena dari dulu gue tuh gak pernah niat ya. Dalam artian gue gak niat bahwa gue akan jadi penulis buku yang sukses. Gue gak niat jadi sutradara film yang bagus. Gue gak pernah diniatin buat jadi filmnya banyak yang nonton, nggak pernah gue gitu. Jadi gue nggak tahu kalau soal bisnisnya kayak gimana. Yaudah lo jalanin aja. Paling buat yang kantor. Yang penting hitung-hitungan lo pas lah ya. Iya. Gue kemarin ngomong ke kantor juga sih, kayak kan gue kan punya PT kan. Di PT itu gue direkturnya kan. Terus gue kayak gue nggak pantas juga sih gue jadi direktur gini gitu. Karena lagi mencari. Ya, gue lagi pengen pelan-pelan nyari orang buat gantiin gitu. Berarti kedepannya apa yang baru dari lo? Kedepannya ya paling gue lagi jalan stand up juga. Jadi kalau misalnya ada yang nonton yang mau lihat tadi di ceritasebelku.com. Kalau pengen ketemu langsung bisa di situ. Gue lagi fokus itu dulu. Gue ada series juga di Netflix. Di Q1 nanti keluar. Ada series baru udah selesai syuting. Fun. Iya seru sih. Seru. Bapak Merah Jambu namanya. Enggak dong. Ini bener gak sih? Enggak bukan. Ada judulnya Komedi Kacau. Judulnya Komedi Kacau. Terus paling lagi itu doang sih. Sama ya itu lagi nyantai-nyantai di rumah aja sih gue. Sebelum gue menanyakan pertanyaan pamungkas, kita main game dulu gimana? Oke, boleh main. Lo jangan lihat dong. Oh ya, oke. Oke, gimana? Game-nya adalah jawab cepat atau jawab semaunya. Jadi gue akan memberikan lo pertanyaan, lo nggak usah mikir terlalu banyak. Lo langsung aja menjawabnya. Oke. Siap. Om Deddy atau gue? Lu. Karena di sini. Kalau Om Deddy nanya, lo jawab Om Deddy. Iya, betul. Tingkah anak lo yang paling mind blowing adalah? Yang paling mind blowing, waduh banyak banget sih. Yang terjadi kemarin? Jadi batu di restoran. Absurd emang anak gue nggak jelas. Jadi batu di restoran, dia diem. Pak Aca mau jadi batu, terus jadi batu.
Bagus dong tapi jadi kan dia jadi Bagus dong ya, bagus. Iya bagus. Bagus betul. Udah berasa dikutuk dia tuh. Jadi batu tiba-tiba. Soalnya gue sering banget main silent game sama Misha biar dia tuh nggak ngomong. Oh bener. Iya jadi gue kayak oh kita main game ya 5 menit silent game. Oh. Gitu. Ada yang lebih bagus lagi. Apa? Ayo kita main petak umpet, nggak usah dicari. Hilang. Oke. Kartun anak yang paling aneh menurut gue adalah Waduh, kartun anak yang paling aneh. Ada Kartun nggak? anak yang paling aneh. Kartun anak yang paling aneh. Ya? ada pernah nggak atau Yang gua tayangan- nggak ngerti ya? Iya yang lo nggak ngerti. Yang gua nggak ngerti, kayaknya yang bis itu apa namanya ya? Bis. Tayo ya. Gua nggak ngerti tuh. Emang tayo tuh bis ya? Iya, gua nggak ngerti. Kok sesama bis bisa Ngomong. ngumpul? Dan mereka bertemu kan? Iya. Berarti kan selama mereka kumpul ini banyak orang nggak bisa kerja loh. Iya. Iya kan? Iya kan? Kereta Gimana juga ya, kayak SCBD? Thomas and Friends. Iya. Lebih parah lagi. Iya itu keluar rel mulu kan? Iya keluar rel. Itu lebih aneh. Itu tolong KAI ya diperhatikan ya. Iya, jadi ya kalau Tayo gue pas lagi nonton kayak Kak ini bis-bis ngumpul mulu. Penumpangnya gimana Kak? Kan sama mereka ngobrol tuh di dalam kan kayak woi gitu kan. Kayak nih jalannya kapan? Ya kan? Iya bener. Bener dong. Tayo itu kerjanya ngumpul loh. Tugas kalian bukan ngumpul loh. Tugas kalian mengantarkan orang dari satu titik ke titik lain. Oke. Udah aja lu. Aduh, stand up Ayo. atau nulis? Lo suka nulisnya atau suka performingnya? Saat ini stand up. Oke. Quality time gue sama keluarga adalah? Kayak kalau sama anak ngumpul ya, tapi kalau sama Anissa kita dinner bareng. Oke. Dinner atau lunch? Dinner. Oke. Cara gue recharge energy adalah? Sendirian. Oke Jadi gue senang menyendiri gue. Gue paling sebel sama orang yang? Hah? Lo paling sebel sama orang Oh lo yang? nanya? Gue pikir lo lagi cerita. Gue paling sebel sama orang yang menyendiri gitu. Oh iya. Iya. Karena lagi mau cerita. Habis kayak mau cerita gitu. Gue paling sebel sama... Apa tadi? Gue paling sebel sama... Orang yang? Oh orang yang... Gue paling sebel sama... Orang... Ini yang baru-baru ya? Apa? Yang nyelak antrian. Oh oke. Iya. Apa pengalaman buruk lo? Ini 2 tahun lalu gue lagi show stand up di Bali. Gue lagi ngantri, ada bule gede banget. Bule gede banget nyelak antrian gue. Okay. Gue sama Mo Sidik di belakang gue ada Mo Sidik yang gede juga kan. Ini bule ini bule pakai tank top tau nggak? Cowok-cowok bule tank topan Bali ini nyelak gue kan. Terus gue kan nggak berani negor dong. Masa gue bilang, gitu kan? Enggak dong. Orang gue cuman sedada dia kan. Cuma seketek Lo dia. sadar postur ya? Sadar gue. Jadi gue lakukan apa yang biasa gue lakukan. Itu? Yaitu ngomongin di belakang kan. Jadi gue ngomong ke Mo Sidik. Lihat nih. Gitu. Cuma bisa pasif agresif doang gue. Lihat nih gitu. Dia nyadar. Oh terus dia maaf gak? Dia nyadar malah melototin gue. Lo prototin balik gak? What? Dia bilang gitu. Jadi dia tahu gue ngomongin dia ke si Mo Sidik. Terus dia nantang lo. Dia nantang gua. Terus lo nantang balik gak? What? Gue langsung kayak no. Ya takut. Tapi kan masih kesel kan. Jadi masih ngomongin terus. Oke. Oh lo konsisten ya? Iya, konsisten. Ngomongin di belakang ini konsisten ya? Dia what gitu. Gue gitu-gituin. Dia masih kayak gitu-gitu kan. Nah. Gue kan naik bisnis kelas. Oke. Terus pas gue masuk ke pesawat, dia duduk di bisnis. Oh no. Terus gue berharap banget gue sebelah dia gitu loh. Supaya gue bisa gangguin gitu. Oke. Terus akhirnya? Ternyata gue duduk di belakang dia. Terus? Cuman gue bolak-balik ke WC. Bolak-balik ke WC ngeliatin dia, biar dia sebel aja gitu. Terus what gitu. Terus akhirnya berakhirnya apa? Nah, ini gue kesel banget. Ini bule nyelak gue. Terus tapi malah nantangin. Kan gue kesel ya. Iya. Jadi gue dalam hati tuh nyebelin banget nih bule. Tapi begitu pesawat nih landing, ini bule nih siapa tahu nonton nih. Ini gue masih kesel nih sama lu ya. Sebel banget gue. Pas itu pesawat landing, di sebelah gue kan ada ibu-ibu gitu kan. Pesawatnya landing, si ibu-ibu mau ngambil koper kan. Dibukain itu bagasi atas. Diambil kopernya. Dibantu tenteng sampai ke bis kan, kalau yang bisnis itu ada yang baik dong berarti dia. Iya kan? Terus gue, kok kenapa muka 2 banget gitu? Kenapa ke gue? Feeling gue ini sengaja deh, biar lo kayak gitu deh. Kayaknya ya. Iya.
Kayaknya ya. Iya. Dia ada pesewor Iya, gitu ya. bener-bener dia kayak pingin plot twist nih, gue kasih lo plot Wah, gue twist. kesel banget gue. Kesel banget gue. Jadi kan berarti kan si ibu ini nganggap ini orang baik. Iya bener-bener. Sementara gue kan, lu tuh jahat lu nyelak antrian gue gitu. Kesel banget nih, bule Bali, Jakarta ya. Waktu itu gue siapa lupa tahu tuh dia bulan nonton apa. ya. Siapa tahu lu nonton. Kita ya. undang kali ya. Ya, boleh. Kita ngobrol bertiga. Ngaku bule. Sebel gue, tank top hitam gue inget. Gede banget badan lu. Tapi gede, emang badannya gede sih. Gue berharap Mo Sidik kan juga gede ya. Nah, dia gak berani apa-apa Nggak juga. berani juga dia. Paling gak pasang badan lah gitu. Oke, next question. Advice terbaik yang pernah lo terima adalah Oh, dari bokap gue. apa? Do what you do best and money will follow. Terakhir, menurut lo kebahagiaan adalah? Merasa cukup. Oke. Ini pertanyaan paling terakhir. Oke. Kalau misalkan 5 tahun lagi lo nonton acara kita lagi, episode ini, Yeah. apa yang Raditya Dika sekarang ingin sampaikan ke Raditya Dika di 5 tahun mendatang yang sedang menonton? Oke, udah ganti handphone belum? Karena kan 5 tahun kan lama kan. Betul. Iya, handphone gue rusak kemarin di Padang. Betul. Kenapa? Kemarin ya jatuh. Terus layarnya hitam semua. Udah ganti ya sekarang? Udah ganti pakai handphone lama. Oke, jadi maksudnya lo baru mau ganti 5 tahun lagi? Lama banget. Iya, makanya gue ngingetin, udah ganti Oh. belum gitu. Oke. Itu doang? Iya, Nggak itu seru doang. banget? Ya kan gue pernah juga, gue aja lupa gue ngomong apa. Kan gue pernah kan di NSS kan. Pernah? Iya, ditanya juga. Iya, lo apa bilangnya? Nah, lupa gue. Yaudah, nanti kita nonton lagi. Iya. Ya gitu. sekarang lo HP doang berarti? Maksudnya? Berarti lo sekarang cuma ngingetin lo suruh ganti HP. Oke. Yang lebih bagus ya. dong. Iya. 5 tahun lagi kan? Iya. 5 tahun lagi. Iya, apa yang lo mau sampaikan? Hey Radit. Udah ketemu belum tuh bule? Oh iya bener. Iya kan? Oh iya bener. 5 tahun, bule, 5 tahun lama lo. Bener 5 tahun sih. lama lo. Tapi ada lo- kesempatan lo. buat lo mengaku. Oh gini, Lo nyelak gue oke, hari itu. apa yang lo ingin sampaikan ke bule itu? Oke. Kalau dia nonton? Oke. Bule. Gue maafin lo. Gue maafin. Ya udah. Berbesar hati. Berbesar hati ya. Be the bigger person. Wish. Gue maafin. Thank you so much. Oke, sama-sama. Terima kasih. Terima kasih teman-teman yang Thank you, sudah Ti. nonton. Nanti gue mau nonton ini lo ya, stand up lo ya. Semoga ada lagi di Jakarta. Oke, siap. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton. Jangan Thank lupa you. untuk Terima nonton kasih. terus. Ngobrol Stories maunya. Bye-bye.